Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum mulai proses belajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas, silakan dimulai. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak hadir? Si bawah ini Pak, Mana dia? katanya sakit Pak. Ada lagi? Yang lainnya masuk Pak. Baiklah, sebelum memulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mengenai dinasti Ayyubiyah. Nah, ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah mengenai sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah, dan yang kedua adalah penguasa dari dinasti Ayyubiyah, yang ketiga adalah penguasa yang terkenal yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Baiklah, di sini langsung masuk ke sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Bisa dilihat di bukunya, ada di situ. Di sini Bapak menjelaskan secara rinci saja. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ya, sebagai pendirinya di sini, sebagai pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Dan mana dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang berlatar belakang Sunni, yang mana berkuasa di Mesir, ya, di Mesir. Nah, yang mana dinasti ini berkuasa di wilayah Mesir dan juga wilayah Arab yang lainnya, sebagian Yaman, Jazirah Arab, dan sebagian hingga ke Turki ya, hingga ke Turki. Nah, pengambilan dari nama Ayyubiyah ini dinisbatkan dari nama belakangnya si Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pendirinya. Yang mana nama ini diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayub. Nah, di masa kecilnya si Salahuddin Al-Ayyubi, di sini Bapak akan menjelaskan, menguraikan sehingga titik pada keemasannya ketika berdirinya dinasti Ayyubiyah ini. Ya, ketika masa yang masih kecil, ia mengikuti ekspedisi sebuah perjalanan, yaitu perjalanan bersama pamannya yang bernama Hasanuddin Shirkuh. Ya, ekspedisi. Yang mana pada saat itu Hasanuddin Shirkuh ini adalah seorang wazir, gubernur pada masa itu di dinasti Fatimiyah, dulu dinasti Ayyubiyah. Ayyubiyah ini muncul ketika Salahuddin Al-Ayyubi yang memimpin. Nah, bisa lihat di buku tertera di situ ada mengenai setelah Al-Adid wafat, Al-Adid ini adalah pemimpin dinasti Fatimiyah pada waktu itu sebagai khalifah yang terakhir. Nah, pada saat itulah Salahuddin Al-Ayyubi di sini sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin dari dinasti Ayyubiyah, sebagai tokoh pembaruan, itu melaksanakan kekuasaan sepenuhnya, dari kekuasaan keagamaan hingga politik. Dan hingga masa itu juga dinasti Ayyubiyah ini berkuasa kurang lebih 75 tahun. Ya, 75 tahun. Setelah Salahuddin ya berhasil ya menguasai dinasti Fatimiyah ini, sekarang kan dinasti Ayyubiyah, dia menghapus kebiasaan-kebiasaan orang Fatimiyah pada masa itu. Yang menghapus kebiasaan mendoakan Khalifah Fatimiyah pada saat khutbah Jumat.
Dan kemudian ia gantikan dengan mendoakan Khalifah Abbasiyah yang bernama siapa? Al-Mustadi ya. Dia adalah seorang sultan di dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat itu si Salahuddin Al-Ayyubi mendapat gelar. Gelarnya adalah Al-Malik An-Nasir, yang artinya penguasa yang bijaksana. Nah, jadi latar belakang berdirinya atau sejarah berdirinya dari dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang menggantikan dinasti Fatimiyah setelah khalifah terakhir mereka Al-Adil wafat. Yang mana puncak keemasan atau munculnya dinasti ini ke seluruh permukaan dunia, terutama di dalam sejarah Islam itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil menggantikan mazhab yang semula dari dinasti Fatimiyah adalah Syiah, digantikan dengan mazhab Sunni yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini mengenai latar belakang atau sejarah berdirinya, ada yang belum mengerti? Ya, kalau belum kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya, mengenai para penguasa sekarang. Nah, ada berapa penguasa dinasti Ayyubiyah selama kurun waktu 75 tahun? Ada 9, ya sebutkan. Satu persatu, 9. Ya. 2 Malik Al-Aziz Imaduddin. Ya. 3 Malik Al-Mansur Nasiruddin. 4 Malik Al-Adil Syafruddin. 5 Malik Al-Kamil Muhammad. 6 Malik Al-Adil Syafruddin. 7 Malik As-Saleh Nasiruddin. 8 Malik Al-Nizam Turasyiah. 9 Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, di situ kan ada 9 khalifah yang berkuasa selama sultan berkuasa selama 75 tahun tersebut. Di situ coba kalian perhatikan di halaman keempat dan dengan keenam. Di situ terdapat kesamaan, benar nggak? Terdapat kesamaan nama di Malik Al-Adil Saifuddin sama Malik Al-Adil Saifuddin. Nah, itu bisa didapatkan dari bukunya itu adalah pemerintahan Malik Al-Adil pemerintahan 1 dan Malik Al-Adil pemerintahan yang kedua. Jadi Malik Al-Adil ini berkuasa selama 2 dekade pemerintahannya. Nah, di sini Bapak tidak menguraikan seluruh dari ke-9 khalifah tersebut. Di sini Bapak ingin mengambil 3 saja, yang mana di sini yang memiliki kontribusi dan peran terhadap kemajuan dari dinasti Ayyubiyah. Yang pertama itu adalah bisa kalian lihat di buku di halaman 110 itu adalah Malik Al-Adil Saifuddin. Biasanya Malik Al-Adil Saifuddin ini biasanya dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya adalah siapa? Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Dia adalah putra dari Najibuddin Ayyub yang merupakan saudara muda dari Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Adil Al-Adil ini adalah penguasa keempat dari dinasti Ayyubiyah, yang mana pusat kekuasaannya berada di Damaskus ya. Di Damaskus pada waktu itu. Berada di Damaskus yang menggantikan posisi Abdal yang gugur dalam peperangan. Al-Adil adalah pemimpin yang efektif, bijaksana ya. Bijaksana di sana. Terlihat dari berbagai kontribusi yang ia berikan. Terutama di sini bisa dilihat ada 8 kontribusi yang ada pada waktu itu. Di sini kita ambil salah satunya, yang lain bisa kalian bacakan ya, yaitu memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik. Ya. Di sini Bapak ingin bertanya, apa itu Kristen Koptik? Ada yang tahu sebelumnya Kristen Koptik itu apa? Ya, Kristen Koptik itu adalah nama-nama orang-orang Kristen di Mesir. Jadi panggilan orang-orang Kristen di Mesir itu adalah Kristen Koptik. Kalau di daerah kita, yaitu biasa saja ya Kristen. Kalau di Mesir itu ada namanya, yaitu Kristen Koptik. Nah itu. Pada saat itu Al-Adil berhasil memadamkannya, pemberontakan. Ya, berarti di situ peran kontribusinya bisa dilihat. Banyak sekali, ada 8 tadi. Ada menghadapi pemberontakan
Izzuddin di Mesir. Dan juga kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib, yang mana pada saat dinasti Ayyubiyah, pada saat pemerintahannya itu sangat marak terjadi peperangan perang salib, sehingga ia tergiur hatinya untuk kembali menjadi pemimpin untuk memerangi pasukan salib. Nah, pada saat itu ia menjadi sultan di Damaskus. Nah, selanjutnya masuk ke yang kedua ya, Malik Al-Kamil Muhammad. Malik Al-Kamil Muhammad ini nama lengkapnya adalah itu ya, Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Ali Muhammad, namanya panjang. Nah, Al-Kamil ini adalah putra dari Al-Adil, putra dari Al-Adil ya. Jadi pada waktu itu dia menjadi penguasa itu menggantikan posisi ayahnya yang wafat pada waktu itu. Jadi muncullah dia sebagai pengganti. Karena orang-orang terdahulu itu kalau menjadi penguasa itu biasanya digantikan ke turun-turunnya terus berangsur-angsur sampai ke bawah. Maka sifat itu terkadang otoriter yang kita kenal sekarang ya, lebih mengutamakan keluarga dibandingkan orang-orang yang lain di wilayah tersebut. Nah, itu maksudnya. Dan juga pada masa Al-Kamil ini, hampir Al-Kamil ini kehilangan tahtanya karena ada pemberontakan. Nah, kaum Kristen Koptik tadi di dalam masa kepemimpinan dia, sehingga ia mengungsi ke Yaman untuk menjauhi dari komplotan. Setelah beberapa tahun atau beberapa tahun ia mengungsi, ia kembali lagi ke Mesir tadi bersama Al-Mu'azzam saudaranya, dan ia pun berhasil memadamkan atau berhasil mengatasi persekongkolan tadi. Nah, itulah untuk mengenai Al-Kamil, apa yang dialami Al-Kamil pada waktu itu ketika dia menjadi pemimpin di pemimpin dinasti Ayyubiyah. Ada beberapa peristiwa penting di situ, bisa terlihat ada 5 juga. Ada 5 di sini. Bapak Ibu salah satu saja ya, yaitu membangun kembali tembok Yerusalem yang dirobohkan Al-Mu'azzam. Jadi pada waktu itu dulu Al-Mu'azzam dengan Al-Kamil ini saling cekcok, dengan bahasa kita ya, saling berebut kekuasaan, sehingga pada waktu itu Al-Mu'azzam menghancurkan benteng pertahanan mereka. Dan di sini Al-Malik pun membangun benteng tersebut, sehingga perang salib pun terjadi di sini. Perang salib tidak berhenti di Al-Adil, tetapi akan selalu berlanjut di sini. Nah, perang salib dengan pemimpinnya itu adalah Frederick II, namanya Frederick II. Nah, setelah berpuluh-puluh tahun peperangan itu ya terjadi, Al-Kamil pun menyepakati gencatan senjata dalam waktu 10 tahun. Yang mana isi perjanjiannya itu ada 2. Yang pertama itu adalah mengembalikan Yerusalem dan kota-kota kecil kepada pihak pasukan salib. Yang kedua adalah melarang umat Muslim dan Kristen memasuki kawasan itu kecuali orang-orang yang berada di masjid apa? Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Nah, itulah sekilas mengenai kepemimpinan dari Al-Kamil. Setelah ia memimpin, ia pun wafat pada waktu itu. Nah, untuk sejauh ini ada yang ditanyakan mengenai penguasa dari dinasti Ayyubiyah, 2 penguasa yang berkontribusi sangat besar. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi yang ketiga. Yang ketiga adalah penguasa yang terkenal. Nah, kenapa Salah bin Ayyubi atau penguasa terkenal ini Bapak tidak masukkan ke para penguasa, masuk ke para penguasa? Karena di sini Bapak ingin mengulas lebih jauh mengenai Salah
Al-Ayyubi ini? Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Tadi sudah kita bahas sebelumnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pendiri dari dinasti Ayyubiyah dan juga pada masa dialah zaman keemasan yang kita kenal yang berhasil menggantikan yang semulanya dinasti Fatimiyah bermazhab Syiah digantikan dengan mazhab Sunni pada waktu itu. Nah, di dalam Salahuddin Al-Ayyubi ini materi ya, dia ada penguasa yang terkenal. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah mengenai geografi. Yang kedua adalah mengenai kepemimpinan dia, dan yang ketiga adalah mengenai keperwiraan. Untuk geografi bisa kalian lihat di buku biografi dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bernama lengkap Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi bin Najmud Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmud bin Ayyub. Ia berasal dari bangsa Kurdi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini berasal dari bangsa Kurdi. Ia merupakan putra ayahnya itu adalah Najmuddin Ayyub dan pamannya adalah Asaduddin Syirkuh. Yang mana pada saat itu ayah dan pamannya itu adalah melakukan berpindah tempat, ya, berpindah tempat atau imigrasi dari kampung halaman yang berada di dekat danau Far ke Benteng Tikrit, ya, di Seljuk, ya. Nah, pada saat itulah Salahuddin ini lahir, ya. Dia bukan lahir di Mesir, ya, tapi dia di ininya di Benteng Tikrit Seljuk, ya. Nah, itulah untuk geografinya mengenai nama asal dan tempatnya. Untuk lebih jauhnya lagi saya kalian buka kalian baca di paragraf yang kedua. Ya. Pada masa kecilnya itu Salahuddin Al-Ayyubi sudah dibekali ilmu sudah dididik oleh orang tuanya untuk menguasai berbagai ilmu di sini. Ya. Ilmu apa saja? Ilmu sastra, ya, ilmu sastra dulu. Yang kedua adalah ilmu kalam. Nah, tidak di samping itu, ayahnya pun menyekolahkan dia ke madrasah untuk belajar ilmu Al-Quran dan hadis. Nah, ketika waktu dia masih kecil, karakter kuat yang dimiliki oleh beliau itu sudah terlihat. Ya, sudah terlihat ketika waktu kecil itu. Dia memiliki sikap yang rendah hati, santun, dan memiliki kasih sayang yang besar. Dia tidak dengan cukup dibekali agama saja pada waktu itu, ya. Dia juga terlahir di dalam keluarga yang kesatria, ya, dari keluarga yang kesatria. Nah, dari keluarga yang kesatria. Jadi lengkap sudah ya Salahuddin Al-Ayyubi selain memiliki kekuasaan, kemampuan atau belajar mengenai ilmu agama atau ilmu yang lain juga sebagai pejuang atau penguasa di sini. Sehingga di dalam buku pun tertulis dalam buku sejarah bahwa cita-cita besar yang si Salahuddin Al-Ayyubi ingin menjadi ulama, yang ingin menjadi ulama. Terlihat bagaimana dia suka berdiskusi tentang agama pada waktu itu, pada masa kecilnya. Ia sedang berdiskusi mengenai Al-Quran, hadis, fikih dan ilmu agama yang lainnya. Pada tahun 1169, Salahuddin Al-Ayyubi ini berhasil menggantikan kakeknya yang meninggal sebagai wazir. Sebagai wazir pada waktu itu, ia menggantikannya. Dan pada saat itu pun Salahuddin menunjuk kepiawaiannya dalam memimpin. Ia mampu mengarahkan organisasi, mengorganisasikan pasukan yang untuk memperkuat pertahanan. Sehingga pada waktu itu berkat strategi dari Salahuddin Al-Ayyubi ini, ya, segala usaha, ya, antara pasukan Said datang memerangi dinasti Ayyubiyah pada itu bisa terpatahkan oleh strateginya. Nah, bisa terpatahkan oleh strateginya. Itulah bagaimana kecerdasan beliau dalam memimpin itu, baik kan? Cerdas sekali ya. Nah, untuk geografi ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke kepemimpinan kepiawaiannya? Oke, selanjutnya kita masuk ke kepemimpinan. Nah,
selanjutnya ada kepada kepemimpinannya. Sudah kita ketahui bahwa sejak kecil Salahuddin Al-Ayyubi ini memiliki jiwa kepemimpinan yang besar. Dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang luar biasa. Bisa kalian baca di situ. Saking cerdasnya, ia mengangkat orang-orang yang cerdas juga untuk mendampingi dia sebagai pembantu ya, wazir, gubernur. Seperti Al-Qadi, Al-Fadil dan Al-Khatib Al-Isfahani. 3 orang yang dia angkat dan juga sekretaris pribadinya di situ yang bernama Bahruddin bin Shaddad yang kita kenal sebagai penulis biografi beliau sekarang. Kalau kalian melihat buku-bukunya beliau, kalian bacakan itu pasti ada namanya si sekretaris ini Bahruddin bin Shaddad karena dia ada penulisnya. Ya, terus dari Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya kita masuk ke kepiawaian dari beliau. Oh, keperwiraan. Ya, maaf ya, keperwiraan. Nah, kita masuk ke keperwiraan. Bila Enggak, satu aja. ya, selanjutnya kita masuk ke keperwiraan. Salahuddin Al-Ayyubi di sini terkenal sebagai perwira militer yang memiliki kecerdasan yang tinggi, memiliki wawasan yang tinggi. Kehidupan Salahuddin di sini, Salahuddin Al-Ayyubi penuh dengan berbagai cobaan-cobaan yang datang, ya, yang menghantui kepemimpinan dia pada masa itu. Ya, ia diuji oleh peperangan yang datang masuk ke pemerintahan dia. Pada saat itu dia membela dengan sekuat hati, membela negaranya, membela agamanya. Jadi dia memberikan segala pengorbanan dalam dirinya itu untuk negaranya. Nah, di samping ketika ia berhasil menguasai Iskandaria, waktu itu Iskandaria itu adalah mayoritasnya orang Kristen. Salahuddin tetap mengunjungi orang Kristen di sini. Itu terlihat bagaimana sikap toleransi beragama itu tinggi dalam dirinya. Nah, itulah piawaian dia. Di samping ia memiliki wawasan yang juga tinggi, dia juga memiliki sikap toleransi yang tinggi sebagai pemimpin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau enggak Bapak bertanya ya. Siapa pendiri dari pendiri dari dinasti Ayyubiyah ini? Pendirinya? Iya, Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, cukup sekian materi kita di sini. Bapak akan menyimpulkan apa yang kita akan pelajari pada hari ini, bahwa dinasti Ayyubiyah ini adalah dinasti yang muncul ketika dinasti Fatimiyah ini, yang menggantikan posisi dinasti Fatimiyah pada masa itu yang bermazhab Syiah digantikan dengan mazhab Sunni. Baik, cukup sekian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk kalian pelajari materi seputar ini juga mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Ayyubiyah dan juga runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Bapak akhiri. Sebelum mengakhiri kita sama-sama lapaskan atas penggalan terlebih dahulu.